Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala puji bagi Allah di akhirat. Dia maha bijaksana dan maha teliti. Sobat Jana Allah, mari kita merenungkan ayat-ayat Allah supaya kita berpikir dan mengambil pelajaran. Sehingga pelajaran itu menjadi bekal di dalam jiwa kita. Supaya kita tidak tersesat, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini surat Fatir ayat 19 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir, dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Walad dulumatu walan nur, dan tidak sama gelap gulita dengan cahaya. Walad dillu walal harur, dan tidak sama yang teduh dengan yang panas. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat, innallaha yusmi'u may yasha'u wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, dan tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ya. Barusan Allah mengajarkan, ya, yang saya bacakan barusan, bahwa kita harus memahami yang buta dengan yang melihat itu berbeda. Kedua, gelap gulita dan cahaya berbeda dan tidak bisa dicampur. Orang buta dengan orang yang melihat tidak bisa dicampur, umpamanya satu melihat, satu buta. Itu sama dengan orang yang melihat. Jadi jauh orang yang buta dengan yang melihat. Ketiga, tidak sama yang teduh dengan yang panas. Yang teduh ada pohon, sedangkan yang panas, waduh, panas nih. Nah, maka tidak sama teduh dengan panas. Dan juga tidak sama, ya, yang mati, ya, atau orang di dalam kubur dengan orang yang masih hidup, ya. Orang yang mati dengan orang yang masih hidup tidak sama. Kenapa? Berarti tidak bisa bercampur seperti kopi. Gelap gulita dengan cahaya bisa dicampur enggak? Nah, ini kita berpikir tidak bisa dicampur. Sudah, walaupun berdekatan tidak bisa bercampur. Teduh dengan panas bisa dicampur enggak? Tidak bisa. Ya, maka orang yang mati dengan orang yang hidup tidak bisa bercampur, maka tidak ada komunikasi, ya, terputus. Maka di dalam hadis, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang saleh. Hadis Muslimin 1631, ya. Jadi segala perkara itu putus, segala amal itu putus. Mana mungkin ada komunikasi orang yang hidup dengan yang mati, ya. Tetapi kita kebanyakan berpaling, lupa dengan hadis ini. Mereka mendatangi kuburan dan mereka pun mengirimkan pesan, berdoa supaya disampaikan kepada Allah walaupun tidak ada jawabannya. Surat Fatir ayat 13, supaya kita berpikir, ya. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara samsa wal qamara kullu yajri li ajali musamma zalikumullahu rabbukum lahu mulk walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, ya. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang demikian itulah Allah Tuhanmu, miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, ya, selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Maka orang-orang yang suka menyeru yang sudah mati, ya, yang barusan saya jelaskan sebelumnya,
bahwa mereka tidak bisa bercampur dengan komunikasi dengan orang yang hidup atau menerima seruan manusia yang hidup, mereka itu sangat bodoh dan celaka. Jadi orang-orang yang menyeru selain Allah, ya, yang suka datang ke kuburan atau di masjid atau di mana saja menyeru selain Allah, dan mereka itu manusia yang sudah meninggal, maka mereka berbuat bodoh dan celaka. Kenapa bodoh dan celaka? Allah mengajarkan begini, mereka itu tidak mempunyai apa-apa. Karena Allah mengajarkan mereka tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Dan celakanya apabila mereka menyeru, mereka tidak mendengar. Dan apabila mereka mendengar, mereka tidak akan mengabulkan. Dan celakanya lagi, mereka akan memungkiri kemusyrikan kita di hari kiamat. Itu celaka, seluruh amal dihapus. Sholat tiap hari, puasa, umpamanya bulan Ramadan, dihapus semuanya. Ya, maka kita perhatikan ayat-ayat Quran supaya kita tidak celaka dan tidak terbawa oleh guru-guru kita yang mencelakakan kita. Mari kita baca ayat surat Fatir ayat ke-14-nya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u ma mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'ukum mislu khabir. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh yang maha teliti. Nah, inilah kecelakaannya, mereka akan memungkiri kemusyrikanmu. Maka kita harus punya mata, punya telinga, dengarkan mana yang lebih baik. Punya mata, lihat sendiri ke Al-Quran, jangan sampai dicelakakan oleh gurunya. Ya, kita ini petunjuk yang benar adalah Al-Quran. Kalau sudah dihapus amal ibadah kita, capek-capek percuma. Ya.